Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal ya. Kali ini di channel Ahmad Faisal saya akan membahas mengenai satuan volume. Nah, satuan volume itu biasa juga disebut dengan isi ataupun kapasitas. Volume adalah seberapa banyak ruangan yang dapat ditempati oleh suatu objek ya. Nah, contoh satuan volumenya adalah sentimeter kubik, meter kubik, liter, mililiter, senti kubik, dan lain sebagainya. Ini merupakan contoh-contoh satuan volume ya yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Oke, dalam belajar satuan volume ya, kita akan belajar mengenai tangga satuannya ya, yang berupa satuan meter kubik ataupun liter ya. Kalian bisa lihat di layar kalian. Ada dua tangga, yang satu satuan meter kubik, yang satu tangga satuan liter ya. Untuk satuan meter kubik ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, sampai milimeter kubik. Nah, sedangkan yang satuan liter ya, dari kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, sampai mililiter, nah ini akan kita gunakan untuk mencari nilai-nilai dari suatu volume. Nah, ini tetap sama aturannya. Jika dia turun tangga, maka cara pengerjaannya adalah dikali. Begitupun kalau misalkan naik tangga, maka cara pengerjaannya adalah dibagi. Nah, kalau satuan meter kubik ya, itu satu tangga itu mempunyai nilai 1000 ya. Satu tangga mempunyai nilai 1000, artinya baik naik ataupun turun satu tangga maka nilainya 1000. Nah, kalau misalkan naik atau turun dua tangga maka nilainya 1 juta. Tinggal kalian tambahkan saja nolnya sebanyak 3 ya. Kalaupun 3 tangga berarti tinggal kalian tambahkan nolnya 3 ya. Begitu seterusnya. Nah, kalau kalian menggunakan satuan liter ya, dari kiloliter sampai mililiter ya, ini juga sama, turun dikali, naik dibagi. Nah, ini setiap tangga ini nilainya itu adalah 10 ya. Artinya ya, jika naik atau turun satu tangga maka nilainya 10. Kalau misalkan naik ataupun turun dua tangga nilainya 100. Saya misalkan naik 2 tangga, berarti karena naik berarti dibagi 100. Misalkan turun 2 tangga, berarti karena turun dikali ya, berarti dikali 100, tergantung dari nilai volumenya yang akan kita bahas di soal-soal ya. Nah, di satuan ini baik satuan kilometer kubik ataupun liter, ini ada satuan yang sama nilainya, yaitu dekameter kubik, itu nilainya sama dengan liter ya. Ini juga liter sama dengan desimeter kubik. Kemudian milimeter itu sama dengan sentimeter kubik ya. Sentimeter kubik itu juga sama nilainya dengan milimeter. Nah, seperti yang kalian lihat, artinya jika 1 desimeter kubik itu besarnya juga sama dengan 1 liter. Kemudian 1 cm kubik itu juga sama besarnya dengan 1 mililiter. Artinya jika terdapat 15 desimeter kubik, maka nilainya juga sama dengan 15 liter ya. Kemudian 9 liter berarti sama saja dengan 9 desimeter kubik, karena kedua satuan tersebut memiliki nilai yang sama. Kemudian 36 mm kubik berarti sama saja dengan 36 cm kubik. Kemudian 2000 mm ya, saya itu sama saja dengan desimeter kubik. Nah, ini kalian perhatikan, 2000 mm titik-titik desimeter kubik. Nah, di sini ada satuan milimeter dan juga ada satuan desimeter kubik. Nah, jika kalian perhatikan di tangga, baik di tangga satuan meter kubik ataupun
satuan liter, tidak ada tangga yang dari milimeter ke desimeter. Artinya di sini kalian harus melihat satuan yang sama ya. Di situ yang satuan sama milimeter ya. Milimeter itu sama dengan sentimeter kubik. Nah, kalian bisa ubah milimeter ini menjadi sentimeter kubik ya, karena nilainya sama ya. 2000 mm itu sama saja dengan 2000 cm kubik ya. Bisa dipahami ya. Jadi kalian ubah terlebih dahulu satuannya yang memiliki nilai yang sama, yaitu milimeter itu sama dengan sentimeter kubik. Artinya satuan di sini perubahannya ya dari satuan sentimeter kubik ya menjadi desimeter kubik. Nah, di sini pada layar kalian tangga satuan meter kubiknya itu naik ya, dari sentimeter kubik ke desimeter kubik itu naik satu tangga. Nah, karena dia naik satu tangga, berarti cara pengerjaannya adalah dibagi 1000 ya, satu tangga 1000, berarti 2000 dibagi dengan 1000. Nah, karena pembagian dan kedua bilangan tersebut memiliki nilai memiliki nol yang sama banyak ya, 2000 itu nolnya 3, 1000 nolnya 3. Nah, kita coret saja nolnya ya. Jadi hasilnya adalah 2 dm meter, maksudnya 2 desimeter kubik. Jadi 2000 dibagi 1000 hasilnya adalah 2 desimeter kubik. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian ingin merubahnya yang desimeter kubiknya. Nah, desimeter kubiknya itu kan satuannya sama dengan liter ya. Nah, misalkan seperti ini. Yang kalian ubah misalkan desimeternya ya. Itu kalian ubah menjadi liter, karena kan desimeter kubik satuannya itu sama nilainya dengan liter. Artinya perubahannya berarti perubahan satuan itu dari milimeter ke liter ya, berarti kita memakai satuan liternya. Milimeter ke liter itu berarti naik 1, 2, 3, berarti naik 3 tangga. Nah, 3 tangga itu nilainya 1000 ya, berarti karena dia naik berarti 2000 kalian bagi ya, naik ya, dibagi 1000 tadi ya, 1000 karena 3 tangga. Nah, ini juga sama hasilnya adalah 2 desimeter kubik. Jadi apapun yang kalian ubah satuannya, asalkan jangan sampai keliru dalam perubahan satuannya, itu akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, contoh soal berikutnya, 15 desimeter kubik sama dengan sentimeter kubik. Nah, kalian perhatikan satuan volumenya. Di sini satuan volumenya itu desimeter kubik, akan kita ubah ke dalam satuan sentimeter kubik. Artinya di sini kalian akan menggunakan tangga satuan meter kubiknya ya. Nah, di sini saya akan tampilkan desimeter kubik ke sentimeter kubik. Dia berarti turun satu tangga, berarti 15. Karena dia turun berarti dikali 1000 ya. Ingat, meter kubik, satuan kubik atau pangkat 3 itu nilainya 1000 ya. Itu nilainya 1000 setiap satu tangganya. Berarti 15 dikali 1000 hasilnya adalah 15.000 cm kubik atau cm pangkat 3. Soal nomor 2, 0,8 dekameter kubik sama dengan meter kubik. Berarti di sini akan kita ubah adalah dekameter kubik, kita akan ubah menjadi meter kubik atau meter pangkat 3. Nah, dekameter ke meter kubik itu turun satu tangga, berarti 0,8 dikali 1000 ya, satu tangga 1000 ya. Kenapa 1000 ya? Karena pangkat 3, berarti 1000. Nah, di sini kalian perhatikan 0,8 itu ada merupakan bilangan desimal, kemudian dikalikan dengan bilangan 1000. Nah, di sini sebenarnya gampang ya dalam mengalihkan bilangan-bilangan 10, 100, 1000. Nah, dan seterusnya. Di sini 0,8 setelah koma itu kan ada satu angka ya. 0,8 ada satu angka, yaitu angka 8. Nah, sedangkan 1000 ini nolnya 3. Nah, karena desimal ini 0,8 setelah koma itu ada satu angka, maka 1000 ini kita coret saja nolnya 1 ya. Kemudian komanya otomatis hilang, kita hilangkan karena sudah kita hilangkan 0 ya, 1000 sebanyak 1 0.
berarti sisanya 100, dan 0,8 berubah menjadi angka 8. Berarti 8 dikali 100 hasilnya adalah 800. Nah, itu cara mudah atau cara cepat untuk mengalihkan bilangan desimal dengan bilangan 10, 100, 1000 dan seterusnya. Atau kalau memang kalian bingung, kalian bisa kalikan cara manual seperti biasa ya, bersusun ke bawah 0,8 kali 1000, itu pun hasilnya pasti sama 800 ya. Berarti hasilnya adalah 800 meter pangkat 3. Soal nomor 3, 27.000 mm kubik sama dengan cm kubik. Nah, di sini satuannya, perubahan satuannya yaitu milimeter kubik akan diubah menjadi satuan cm kubik. Nah, di sini berarti jika kalian lihat tangga satuannya, dia itu naik ya, naik satu tangga, berarti 27.000. Karena dia naik satu ya, berarti dibagi satu tangga nilainya 1000, berarti 27.000 dibagi 1000. Nah, ini kalian coret saja nolnya ya. Kalau pembagian kalian coret saja nolnya kalau memang kedua bilangan tersebut mempunyai 0. Nah, kalau misalkan jumlahnya sama nolnya, ya kalian coret aja semuanya ya. Karena 27.000 itu kan nolnya 3, 1000 juga nolnya 3. Coret semuanya 3-3-nya ya. Berarti 27.000 dibagi 1000 hasilnya adalah 27 ya. 27 cm pangkat 3. Nah, kalau itu kan sudah dicoret kan nolnya ya. Berarti 27 bagi 1 sama dengan 27. Kemudian nomor 4, 190 hektometer pangkat 3 sama dengan kilometer pangkat 3. Nah, di sini perubahan satuannya itu hektometer pangkat 3 akan diubah menjadi satuan kilometer pangkat 3. Nah, jika kalian perhatikan satuan tangganya itu dia naik satu tangga ya. Berarti 190 dibagi 1000. Nah, di sini 190 punya nolnya cuma 1, sedangkan 1000 nolnya ada 3. Nah, kita coret 1 ya, karena 190 hanya memiliki 01, sedangkan 1000 kan nolnya 3. Nah, ini jangan kalian coret semuanya 1000-nya. Jadi kita coret sama-sama nilai nolnya 1 ya, karena paling sedikit itu nolnya hanya 1, yaitu 190. Kita coret sama-sama 1 nolnya ya. Berarti sisanya 19 dibagi 100 ya. 19 dibagi 100. Nah, kalau kalian bingung, ini bisa kalian ubah menjadi suatu pecahan ya, 19 per 100 ya. Tentunya kalian masih ingat materi pecahan ya, pecahan yang akan kita ubah menjadi bentuk desimal. 19 per 100 desimalnya menjadi 0,19 ya. Karena penyebutnya itu 100, maka angka desimalnya harus memiliki 2 angka setelah koma. Makanya hasilnya menjadi 0,19. Berarti satuannya kilometer pangkat 3 ya. Soal nomor 5, 320.000 desimeter pangkat 3 ditambah 16 dekameter pangkat 3 sama dengan meter pangkat 3. Nah, ini bentuknya berupa operasi penjumlahan ya. Sebenarnya dasarnya sama ya, yang penting satuan volumenya yang akan kita rubah satu persatu. Di sini ada satuan dekameter kubik dan juga ada desimeter kubik dan dekameter kubik. Nah, kedua satuan volume tersebut akan kita ubah ke dalam meter pangkat 3 atau meter kubik. Ya, paham ya? Jadi satu-satu akan kita ubah karena kedua satuan tersebut berbeda ya, baik yang 320.000 ya itu kan desimeter, sedangkan 16-nya itu kan dekameter. Nah, kedua satuan tersebut akan kita ubah menjadi meter kubik. Nah, 320.000 ya, satuannya kan desimeter kubik. Nah, kalian perhatikan, desimeter kubik itu akan kita ubah ke meter kubik. Dia naik satu tangga, karena dia naik berarti dibagi 1000 ya, nilainya 1000 satu tangga. Kita beri tanda kurung, jangan lupa. Kemudian ditambah ya, karena kan soalnya penjumlahan, ditambah
16 dekameter kubik diubah ke meter kubik. Nah, lihat satuan tangganya dekameter ke meter itu turun satu tangga, berarti 16 dikali 1000. Jangan lupa untuk kalian beri tanda kurung ya. 300, kemudian kita lanjut, 320.000 dibagi 1000. Nah, kalau pembagian ya, kalau kedua bilangan tersebut memiliki 0 ya di belakangnya, kita coret saja ya. 1000 nolnya 3, 320.000 nolnya 4, berarti yang paling sedikit kan 3 nolnya. Nah, kita coret aja nolnya sebanyak 3 nol, kita coret ya. Berarti menjadi 320 dibagi 1 kan, 320 dibagi 1 ya hasilnya 320 ditambah 16 dikali 1000, berarti 16.000. Maka hasil penjumlahnya adalah 16.320 meter pangkat 3. Nah, ini contoh soal yang berkaitan dengan satuan meter kubiknya ya. Contoh berikutnya, 190 centiliter sama dengan liter. Nah, ini contoh soal yang berkaitan dengan satuan liternya ya. Centiliter akan kita ubah menjadi satuan liter. Berarti di sini yang akan kita gunakan adalah tangga satuan liternya ya. CL ke L, centiliter ke liter. Kalian lihat satuan tangganya, dia naik 1, 2. Dia naik sebanyak 2 tangga, berarti 190 karena dia naik ya, berarti dikali, naik 2 tangga berarti dikali maksudnya dibagi, maksud saya ya. Karena dia naik berarti dibagi 100 itu 2 tangga ya, berarti 190 dibagi 100. Nah, 190 bagi 100 di sini kalian coret saja nolnya 1 ya, karena kan paling banyak paling sedikit itu nolnya 1. Berarti sisanya 19 bagi 10. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, kita ubah saja menjadi bentuk pecahannya jika kalian bingung ya. 19 bagi 10 atau 19 per 10. Nah, bentuk pecahannya akan kita ubah menjadi bentuk desimal. Nah, bentuk desimal dari 19 per 10 itu adalah 1,9. Karena penyebutnya 10, maka setelah koma harus ada satu angka di belakang koma. Maka hasilnya 1,9 liter. Contoh 2. 1,25 kiloliter sama dengan titik-titik liter. Nah, kalian perhatikan satuannya yaitu berupa kiloliter akan kita ubah menjadi bentuk satuan liter. Nah, kiloliter ke liter, dia turun 1, 2, 3 sebanyak 3 tangga ya. 3 tangga itu nilainya 1000 ya. Berarti karena dia turun berarti 1,25 berarti dikali 1000 ya. Kalian perhatikan bentuk desimal 1,25 yang akan kita kalikan dengan bilangan 1000. 1,25 setelah koma itu ada 2 angka kan, sedangkan 1000 nolnya 3. Nah, ini gampangnya kalian coret saja nolnya 2 ya. 1000 itu kita coret nolnya 2, berarti sisanya 10. Nah, karena nolnya sudah kita coret 2, berarti komanya yang ada di 1,25 kita hapus, kita coret, berarti menjadi bilangan 125 ya. Ini cara cepatnya ya. Kalau kalian sudah paham bisa seperti ini. Berarti 125 dikali 10 hasilnya adalah 1250 liter. Tapi kalau misalkan kalian belum paham dengan cara yang saya ajarkan di sini, kalian bisa menggunakan perkalian manual ya. 1,25 dikali 1000, kalian cari saja dengan bersusun ke bawah sampai menghasilkan hasil yaitu 1250 ya. Jangan lupa untuk komanya setelah hasilnya kalian letakkan komanya sesuai dengan banyaknya bilangan yang berada di belakang koma ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian masih belum lupa pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pecahan, baik pecahan biasa, campur ataupun desimal. Kemudian
Soal nomor 3, 270 centiliter ditambah 1800 ml. Nah, kedua satuan volume tersebut akan kita ubah menjadi bentuk CL ya, atau centiliter. Nah, 200 centiliter, kemudian di sini ada mililiter. Kedua satuan tersebut akan kita ubah ke centiliter. Tapi jika kalian perhatikan, hanya satu saja yang kita rubah, yaitu bentuk mililiternya ya, karena 270 centiliter itu sama dengan yang akan kita ubah, berarti 270 ini tidak mengalami perubahan ya. Yang mengalami perubahan hanya satuan mililiternya saja ya. Nah, kalau misalkan satuannya sama 270 centiliter, maka bilangannya tidak kita rubah ya, jadi tetap sama 270. Kemudian ditambah 1800 ml ke centiliter. Mililiter ke centiliter itu naik satu tangga. Berarti karena naik berarti dibagi ya. Jadi 1800 dibagi 10. Satu tangga itu nilai 10. Dan jangan lupa kita beri tanda kurung. Dan kita lanjutkan 270 ditambah hasil dari 1800 bagi 10. Nah, ini kita coret aja nolnya ya. Nolnya sebanyak 1. Nolnya yang kita coret ya, berarti 180 dibagi 1 hasilnya adalah 180. Hasil penjumlahannya adalah 450 centiliter ya. Oke, contoh berikutnya yaitu 71.000 cm kubik dikurang 6 desimeter kubik sama dengan desiliter ya. Nah, di sini ada satuan volume ya yang harus kita perhatikan yang mempunyai nilai yang sama ya, dimana centimeter kubik ini kita ubah ke mililiter ya, karena kan tidak ada satuan meter kubik itu yang langsung ke desiliter ya, berarti harus kita rubah satuan yang mempunyai nilai yang sama dengan satuan liternya ya, yaitu centimeter kubik satuannya sama dengan mililiter. Kemudian desimeter kubik satuannya sama dengan liter. Artinya setelah kita rubah satuan volumenya yang memiliki nilai yang sama yaitu mililiter dan liter, berarti ini kita akan menggunakan satuan tangga liternya ya. Jadi perubahan satuan volumenya itu mililiter dan liter ya, yang akan kita ubah menjadi bentuk satuan desiliter. Mililiter ke desiliter, kemudian liter akan kita ubah ke desiliter. Nah, berarti kalau misalkan mililiter ke desiliter itu naik sebanyak 2 tangga. Berarti 71.000, karena dia naik 2 tangga, berarti naik itu dibagi 2 tangga itu 100, berarti dibagi 100. Nah, ini kita beri tanda kurung, jangan lupa ya. Kemudian soalnya itu dikurang 6 desimeter kubik. Nah, ini udah kita ubah ke dalam bentuk liter, berarti 6 liter. Liter ke desiliter. Liter ke desiliter itu turun 1 tangga. Berarti karena dia turun, berarti 6 kita kali dengan 10 ya. Satu tangga itu 10. Kita beri tanda kurung 6 kali 10 ya. Kemudian 71.000 dibagi 100. Nah, kita coret aja nolnya. Sebanyak 2 nol yang kita coret ya, karena paling sedikit itu nolnya 2. Berarti 710 dibagi 1. Hasilnya adalah 710 dikurang hasil 6 kali 10. Hasilnya adalah 60. 710 dibagi 60 dikurang 60, hasilnya adalah 650 desiliter. Contoh nomor 2, 43 meter kubik ditambah 36.000 liter sama dengan meter kubik. Nah, di sini meter kubik dan liter akan kita ubah ke dalam satuan meter kubik. Nah, kalau misalkan satuannya sama ya, berarti tidak perlu kalian ubah bilangannya atau nilainya. Nah, di sini yang kita ubah adalah liter ke meter kubik. Nah, tapi di dalam satuan tangga tidak ada liter yang langsung ke meter kubik. Berarti di sini harus ada yang kita ubah nih nilai satuannya.
mencari nilai satuan yang sama besarnya. Ya, di sini yang sama itu adalah liter ya. Liter itu bentuk satuan yang sama dengan meter kubiknya adalah desimeter kubik ya. Berarti yang akan kita rubah hanya desimeter kubik ke meter kubik, karena 43 meter kubik itu satuannya sama, berarti tidak ada perubahannya. Yang berubah itu hanya liternya, sedangkan liter itu satuan yang sama nilainya adalah desimeter kubik. Nah, di sini berarti kita akan menggunakan tangga meter kubiknya ya. Berarti tadi 43 itu sama nilainya, kita tulis saja 43 ditambah 36.000 desimeter kubik ke meter kubik. Nah, itu dia naik ya, naik satu tangga, berarti dibagi 1000 ya. Berarti 36.000 dibagi 1000. Nah, ini beri tanda kurung, kemudian kita coret nolnya ya. Sama-sama punya 03 kan? Berarti 43 ditambah 36 dibagi 1. 36 bagi 1 sebenarnya 36 ya, berarti ditambah 36. Berarti lanjutnya 43 ditambah 36 hasilnya adalah 79 meter kubik atau meter pangkat 3 ya. Jadi ini perubahan-perubahan yang harus kalian perhatikan, baik dari satuan meter kubiknya ataupun satuan liternya, dan juga mana saja satuan-satuan yang memiliki nilai yang sama dengan satuan liter ataupun satuan meter kubiknya ya. Di sini yang sama satuan volumenya yaitu desimeter kubik itu sama dengan liter, kemudian sentimeter kubik sama itu nilainya dengan mililiter. Jadi lebih teliti lagi dalam mengerjakan soal ya, apalagi berkaitan dengan matematika, memang butuh ketelitian dan juga butuh kesabaran ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.